Hai, berdasarkan buku Marketing 2030 karya Bapak Hermawan Kertajaya, salah satu pakar marketing di dunia menyebutkan kedepannya akan ada 3 megatrend dalam dunia bisnis dan marketing. Yang pertama adalah Sustainable Development Goals. Itu merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh United Nations atau PBB dalam menjaga keberlangsungan lingkungan di dunia. Dan yang kedua adalah Gen Z, yang mana kita tahu Gen Z sekarang adalah potensial market dan juga potensial produser, terutama nanti di tahun 2030. Dan yang ketiga adalah Metaverse. Metaverse yang mana kita memiliki dunia lain atau dunia virtual, yang mana kita bisa bertransaksi, berbisnis, belajar, dan banyak hal. Nah, untuk lebih lengkapnya akan kita bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa! Hai, kembali melanjuti series Marketing 2030, mari kita bahas mengenai Sustainable Development Goals. Namun, sebelumnya mari kita lihat SWOT 2030 berikut ini. Ada 4 fase dalam model SWOT 2030. Pada fase relief, itu pemerintah dunia dan Indonesia itu lebih fokus untuk meminimalisir dampak dari pandemi. Dilanjutkan dengan recovery, itu adalah fase pemulihan, yang mana pelan-pelan mengembalikan kondisi negara kita ke kondisi sebelum pandemik. Dilanjutkan dengan reform, itu adalah momentum yang baik untuk tumbuh setelah fase pandemik. Di sini dilakukan banyaknya transformasi-transformasi untuk meningkatkan perekonomian sosial di Indonesia. Dan yang keempat adalah rise. Ini adalah di fase puncak, di mana dipercaya pada tahun 2030 akan menjadi momentum penting untuk meraih kebangkitan. Dipercaya pada tahun ini Sustainable Development Goals telah terjalin secara penuh, Gen Z mulai menguasai pasar, dan saat itu juga Metaverse mengambil peran penting di dunia. Sustainable Development Goals merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Nah, teman-teman ngerasain nggak sih belakangan ini kalau misalnya kita belanja di Indomaret, Alfamart, ataupun swalayan-swalayan lainnya, pada umumnya tidak menyediakan kantong plastik. Hal tersebut beralasan kepada untuk menjaga keberlangsungan lingkungan. Nah, dari perspektif bisnis, untuk perusahaan-perusahaan yang mengedepankan keberlangsungan lingkungan, mereka akan lebih preferable terutama untuk customer-customer di generasi yang terbaru, seperti Gen Z dan milenial. Akan lebih menarik lah di mata customer, sehingga itu akan menguntungkan dari segi bisnis. Dari segi customernya sendiri, kita ada berasa berkontribusi kepada lingkungan, berkontribusi kepada dunia, sehingga Sustainable Development Goals dapat menjadi salah satu tren yang menarik, terutama menuju di tahun 2030. Terdapat 17 tujuan atau indikator Sustainable Development Goals. Nah, teman-teman bisa melihat di grafik ini ya. Jika kamu merasa ada manfaat dari video ini, jangan lupa like dan komen ya. Terima kasih. Hai, melanjutkan seri buku Marketing 2030, kita lanjut membahas Gen Z. Berikut penjelasannya. Menurut Wikipedia, generasi Z adalah mereka yang lahir dari 96 sampai 2009. Berdasarkan Creative Media, berikut adalah karakteristik Gen Z. Yang pertama itu digital native. Yang kedua, ambisius. Dan yang ketiga adalah serba instan. Yang keempat itu berjiwa bebas. Yang kelima, generasi positif. Keenam adalah generasi kritis. Berdasarkan data BPS tahun 2020, Gen Z menduduki 27,94% penduduk di Indonesia. Data dari World Economic Forum menyebutkan kalau Gen Z akan menjadi duta untuk kelestarian lingkungan di seluruh dunia. Diperkirakan pada 2030, Gen Z akan menjadi populasi terbesar dan memiliki kekuatan ekonomi yang kuat. Secara umum, 30% Gen Z peduli terhadap kelestarian lingkungan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita lanjut ke part 3 ya, mengenai Metaverse. Sampai jumpa, jangan lupa komen dan share ya. Yang ketiga adalah Metaverse. Metaverse itu apa sih? Sederhananya itu seperti dunia kita, tapi di dunia lain. Maksudnya gimana?
Ya, kita bisa beli tanah, kita bisa beli bangunan, kita bisa beli properti, bisa belanja, bisa jalan-jalan, bisa nonton konser di luar dunia kita, atau dunia maya, atau dunia digital. Nah, awalnya ini dianggap akan seperti mega proyek yang dikerjakan oleh Meta Group atau Facebook nama dulunya. Namun belakangan ini ketika AI mulai berkembang, kita mulai mengenal yang namanya digital imaging menggunakan AI, ada ChatGPT, bahkan hampir sebahagian besar pekerjaan kita sekarang dapat digantikan oleh AI, pelan-pelan metaverse ini menjadi redup. Nah, kita bisa melihat berita ini kalau saat ini Meta Group mulai meredupkan project metaverse dan saat ini sedang fokus di AI. Nah, apakah metaverse ini akan menjadi variabel penting di 2030? Kita belum tahu, tapi saat ini kita merasakan perkembangan AI yang luar biasa. Nah, itu kesimpulan dari 3 variabel utamanya. Sampai jumpa di topik selanjutnya. Terima kasih.